saya Pak Ade Sejarah dan Kisah. Saat ini Pak Ade berada di pintu gedek Masjid Agung Demak. Asli ya, cuman sudah ada renovasinya. Ini nanti akan ada sebuah acara sehingga berkesempatan. Inilah pintu gedek Masjid Agung Demak. Di kisah tentang Ki Ageng Selo itu diceritakan bahwa pada saat rame ada acara di Demak, itu ada gedek kemudian ditangkap. Jadi pintu gedek ini bukan yang penangkapan petir atau bucur di sawah, tapi posisinya ada pertemuan besar di Masjid Agung Demak. Sekarang kita lihat dari dekat. Nah, ini kalau dibuka sebenarnya ini ada Condro Sengkolo tentang pembangunan, kapan pembangunan Masjid Agung Demak ini. Nanti mudah-mudahan pas dibuka ya, ini soalnya sedang mau ada acara. Yang ini adalah simbol bulus. Ya, bulus. Ada video Pak Ade yang tentang Raden Fatah itu, bulus, lebuni alus, filosofi macam-macam. Ini sisi lain dari pintu di Masjid Agung Demak. Sedangkan yang Anda saksikan ini adalah serambi Masjid Agung Demak. Dipercaya bahwa serambi Masjid Agung Demak ini bagian utama atau bagian pertamanya diambilkan dari bagian dari keraton atau istana Majapahit. Jadi cerita yang mengatakan bahwa Sultan Fatah bertentangan dengan Prabu Brawijaya V itu sama sekali tidak benar. Setidak-tidaknya begitulah menurut versi yang dipercaya oleh masyarakat Demak dan literatur-literatur yang dibuat resmi oleh pemerintah Kabupaten Demak. Prabu Brawijaya V, nama tersebut juga kontroversi karena banyak yang mengatakan tidak ada literaturnya, sebutan-sebutan lainnya, ada yang mengatakan Raja Kaling itu Girindawardana dan lain-lainnya. Tapi Pak Ade tetap berpedoman bahwa ceritanya seperti di video-video Pak Ade yang lain tersebut. Sisi lain dari peninggalan Masjid Agung Demak yang merupakan salah satu cagar budaya, ini adalah dulu sebagai tempat wudhu atau tempat bersuci. Di sebelah sana masih terlihat sisa-sisa tempat wudhu. Nah, di sana sebelah sana ya ada sisa-sisa peninggalan asli. Ini tempat wudhunya. Kemudian ada panah, itu mengatakan makam Raden Fatah ada di belakang pengimaran Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak sendiri sebenarnya dibangun setidaknya 2 periode. Jadi pertama kali dibangun, kemudian dijeda saat penyerangan ke Majapahit. Berkali-kali Pak Ade mengatakan penyerangan ke Majapahit bukan menyerang Prabu Brawijaya V, tetapi saat itu Majapahit sudah dikuasai oleh Girindawardana. Girindawardana menurut yang tahu Pak Ade tahu bukan Brawijaya V, bukan Bre Kertabumi, bukan ayah kandung dari Raden Fatah atau Sultan Fatah. Penyerangan pertama tersebut gagal total. Kemudian menyadari kegagalan itu, maka pasukan dan kemudian para wali songo berunding untuk jeda sejenak, tidak melanjutkan penyerangan. Nah, saat jeda itulah maka pembangunan Masjid Agung dilanjutkan dan sampai tahap sebut saja 99% sudah selesai. Peristiwa penangkapan petir oleh Ki Ageng Selo terjadi tidak lama setelah Pangeran Sabrang Lor atau Adipati Unus putra sulung Raden Fatah meninggal dunia. Ketika itu para wali baru saja selesai menjalankan sholat Jumat. Mereka kemudian berkumpul di serambi Masjid Agung Demak untuk menetapkan raja baru sebagai pengganti Adipati Unus. Tiba-tiba dari langit turun gumpalan awan gelap yang menyebabkan cuaca sangat buruk
disertai suara menggelegar seakan hendak membelah daratan bumi. Di saat itulah Ki Ageng Selo muncul. Dengan kesaktiannya, makhluk yang mendatangkan awan gelap dan menimbulkan suara menggelegar yang tidak lain adalah bledek atau petir ditangkap, kemudian diserahkan kepada para wali. Untuk mengenang peristiwa itu, Ki Ageng Selo mengabadikan wujud petir yang berhasil dia tangkap dalam bentuk gambar berukir makhluk yang luar biasa di pintu utama Masjid Agung Demak. Jika diamati, gambar bledek itu berbentuk makhluk raksasa, matanya melotot lebar, bertaring dengan lidah menjulur. Tubuhnya panjang bersisik dan di bagian ekor seperti terdapat api yang menyala-nyala. Hingga saat ini, pada bagian awal tadi, jika kita berkunjung ke Masjid Agung Demak, masih bisa menjumpai lukisan atau ukiran dari petir tersebut. Sebagian besar masyarakat tradisional di kawasan Demak, Kudus, Pati, Grobogan, Jepara, Semarang, Solo, dan sekitarnya meyakini bahwa cerita bledek dan tokoh Ki Ageng Selo adalah nyata adanya. Menurut salah satu versi bahkan menyatakan bahwa bledek tidak langsung diserahkan kepada para wali, tetapi dipegang Ki Ageng Selo, kemudian dibawa ke desa Selo dan diikat pada pohon gandrik sampai akhirnya dilepaskan kembali ke angkasa. Sedikit mengenai serambi Masjid Agung Demak yang berdasarkan cerita lisan. Serambi Masjid Agung Demak berasal dari pendopo Istana Majapahit ketika ditaklukkan oleh Demak. Hal ini sengaja dilakukan sebagai simbol dari penyatuan antara Hindu Buddha Majapahit dengan Islam Demak. Maka bangunan serambi tersebut diboyong dan dijadikan serambi masjid. Adanya serambi pada bangunan masjid juga merupakan ciri khas masjid Jawa kuno. Pada bagian bawah Soko Mojopahit terdapat umpak batu berukir yang melambangkan perpaduan antara unsur Hindu-Buddha dan Islam. Salah satunya bermotif bunga teratai atau patmo dipadukan dengan huruf Arab yaitu mim, ha, mim, dal sehingga terbaca Muhammad. Anda tentu bisa melihat sendiri ada makam Pangeran Benowo di kompleks pemakaman Masjid Agung Demak. Namun kali ini yang akan diceritakan adalah mengenai makam Prabu Darmokusumo yang sangat panjang. Konon Prabu Darmokusumo menurut salah satu versi ini merupakan salah seorang makhluk atau manusia purba yang ingin meninggal tetapi tidak bisa meninggal. Dia mempunyai tumbal di gelung yang sudah mancing di kepala yang bernama Jimat Kalimosodo. Setelah dibacakan bismillah 3 kali oleh Sunan Kalijogo, maka keluarlah jimat Kalimosodo itu dengan sendirinya dari kepala Prabu Darmokusumo. Jimat Kalimosodo berwujud kertas tetapi dengan tulisan Arab yang berisi lafal adzan, iqomat, dan tahlil. Setelah itu Prabu Darmokusumo diminta untuk menirukan bacaan yang dibaca oleh Sunan Kalijogo berdasarkan jimat Kalimosodo tersebut. Lalu beliau meninggal dunia. Terima kasih atas perhatiannya.